Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita yel-yel dulu ya. Oke, spensik. 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 Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, yang pertama kita harus bersyukur karena masih diberi nikmat sehat ya, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Kalian belajar, saya harus mendampingi kalian ya, saling melengkapi. Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit. Cuma satu anak? Iya. Kita doakan semoga yang sakit tadi cepat diangkat penyakitnya sehingga dapat bergabung dengan kita kembali. Jangan diangkat nyawanya dulu ya. Karena apa yang harus kamu lakukan itu masih panjang. Tadi di upacara juga disebutkan ya, bahwasanya Pak Kuntung tadi ya, kamu akan menjadi tulang punggung bangsa dan negara di tahun 2045. Saya aja dengar ya. Oke, itu ya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Oh, sebelumnya dipimpin doa. Oke, silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang tidak berangkat? Oke, kita lihat ke depan semuanya ya. Karena kita hari ini belajar di ruang laboratorium ya, kalian harus berhati-hati. Kemudian kita lihat keadaannya sudah bersih ya, harap dijaga kebersihannya ya, sampai nanti pulang setelah selesai ya, harus disapu ya. Yang piket siapa? 1, 2, 3. Oke, nanti tolong disapu ya. Nah, pada pertemuan kemarin ya kita sudah membahas tentang apa? Pembuatan kertas lakmus ya untuk indikator alami. Bentar ini. Nah, selain itu ya, bahwasanya kemarin kita juga sudah membahas tentang usaha untuk menjaga lingkungan ya. Tingkat asam basa suatu tanah ya, itu akan mempengaruhi kesuburan lingkungan ya. Tidak semua tanaman dapat tumbuh pada daerah asam atau basa. Tanah yang baik itu kadarnya sekitar 5,5 sampai 7,5 pH-nya ya, kadar keasamannya, tingkat keasamannya. Nah, padahal juga disebutkan di Al-Qur'an ya, bahwasanya manusia itu harus menjaga lingkungan. Ada yang tahu surat apa? Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqul, tidak saya ciptakan ya. Saya ini Allah, bukan saya loh ya. Iya. Jin dan manusia. Illa kecuali liya'budun, untuk beribadah. Nah, konteks ibadah salah satunya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita menjaga lingkungan. Seperti itu ya. Oke. Lihat ke depan. Silakan temukan 5
perbedaan. Ya, kita melatih fokus dulu sebelum kita masuk ke materi. Cari 5 perbedaan dari gambar. Waktunya 1 menit saja ya. Cukup ya? Oke. Yang belakang lihat. Lihat Mas Nabil, lihat Mas. Lihat, ada yang nggak lihat? Nggak ada yang pakai kacamata ya? Iya. Sabar. Oh iya. Nggak kelihatan. Oke, cari 5 perbedaannya. Sudah ketemu? Sudah, oke. Coba Mas, tunjuk. Di mana? Apa itu? Garis buku. Oke, betul. 1, B keplos. Kamu kasih ke yang lain. Ya, kasih ke yang lain. Iya. Mana Mas? Apa itu? Yang mana? Yang mana? Celana. Celana yang cowok apa cewek? Celananya? Coba Uswatun. Ya, Uswatun. Iya. Mana? Itu lasernya dipencet, yang atas. Nah. Nah, mana? Oh, itu buku, bilangnya celana dunia buku ya. Oke, betul. Yang sebelah sana garisnya 2, yang sini 3. Oke, B keplos. Kasih yang lain. Ya, siapa? Boleh cowok, boleh cewek. Almer. Iya. Yang mana Mas? Tadi ada clue-nya tuh, bagian celana. Apa? Oke, telinga. Yang cowok telinga kanannya ada, di gambar sebelah sini tidak ada. Betul ya? Betul, oke. B keplos. Kasih ke yang lain. Baru 3 ya? Kurang 2. Ya, kurang 2. Wih, ada lagi. Yang mana? Tadi itu clue-nya di celana, udah ada celana. Yuk, lihat celananya cowok apa cewek? Itu yang paling atas. Nah, iya. Oke, gambar celana yang cowok kanan dan kiri berbeda ya. Yang sini krowak ya. Iya. Oke, betul ya? Betul, oke, B keplos. Kurang 1, silakan. Kurang 1. Fajar. Ya Mas. Tunjuk. Kurang 1. Yang paling atas. Nah, iya. Ulah. Nah, mana? Ada di? Belum nemu. Yang udah nemu siapa? Kurang 1. Coba perhatikan ikat rambutnya tuh. Iya. Nah, yang kanan dan kiri itu berbeda. Oke, thank you. B keplos untuk kita semua. Ini loh. Nah, tuh. Ya, tadi ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu. Nah, ini berbeda. Ya, garisnya tuh. Begitu ya? Oke. Sudah fokus ya? Nah, kalau sudah fokus kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum itu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Fungsinya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi. HP-nya dibawa. Oke, silakan diklik di browsernya masing-masing. Namanya tes diagnostik. Tes apa? Tes apa namanya? Diagnostik. 1 menit aja ya. Iya.
Ada yang udah masuk? Masih ngetik ya? Oh iya, tadi saya lupa enggak. Oh ini udah enggak kirim link di WA ya. Silakan dikerjakan sebentar. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Bentar tadi gimana? Coba nomor 1. Siapa yang mau jawab? Nomor 1. Siapa yang mau jawab? Chelsea. Nomor 1 baca sel. Iya. Bahan berikut yang bersifat asam adalah apa? B. Tomat, asam cuka, jeruk. Kayaknya betul ya. Ada keterangan asam. Ya, kita lihat. Oke, sip. B keplos. Iya. Nomor 2. 2 siapa? Nabil. Ya. Iya. Apa Mas? Nomor 4. Nomor 4. Apa? A, B, C, D, C. Gak apa-apa, namanya juga tes awal. Nomor 3. Siapa? Nomor 3. Almer ya? Iya. Almer apa Almer? Berikut ini adalah hasil pengujian beberapa larutan dengan menggunakan lampu merah dan lampu biru. Oke. Kemudian tersebut larutan yang bersifat pasang dalam Apa? larutan P dan Larutan P dan Q. Kita lihat. Oke. Gak apa-apa, santai. 4. Kamu ya? Iya. perhatikan hasil percobaan berikut. Dari data pengujian beberapa larutan dengan lakmus merah dan lakmus biru tersebut, larutan yang bersifat asam adalah 1, 2, 3, 4. A, B, C ya. Siapa? C. Mantap. Dikeplos. Iya. Oke, dari 4 soal betul? 2. Nggak apa-apa. Artinya sudah sedikit menguasai ya. Oke, dari tes yang kita lakukan tadi soal-soalnya seperti itu, kira-kira tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Melakukan praktikum, ya, melakukan diskusi, kajian literatur, kemudian melalui kerja kelompok dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, untuk penilaiannya, ya, hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, ya, sikap kalian selama pembelajaran. 2, penilaian pengetahuan. Nanti di akhir ada post test atau evaluasinya. Penilaian presentasi, nanti kelompok ya, ada yang maju untuk presentasi itu. Nah, apabila
kalian bersungguh-sungguh dalam mempelajari bab ini, ya, menurut kalian pekerjaan apa yang dapat kamu lakukan? Apa? Mas Ahdan, ilmuwan, oke, sip, betul, karena kita di laboratorium. Siapa lagi? Selsi lagi, oke, apa? Oke, grosiran alat pH ya? Iya, oke, 2. Uswatun, pengusaha alat laboratorium. Yang lain, ada lagi? Nah, kalau tadi grosir kan kamu bisa ke tengkulaknya ya, seperti itu. Nah, itu. Pertama, ilmuwan. Jadi, betul ya. Oke. Lihat gambar. Gambar apa? Daun Adam Hawa. Ini apa? Kertas lakmus. Daun Adam Hawa dan kertas lakmus. Nah, kira-kira ada hubungannya apa enggak? Nah, jadi ya, kadang pada saat praktikum kita kehabisan stok pH meternya, ya, pH meter atau kertas lakmus. Hubungannya apa kira-kira? Ada hubungan apa antara kertas lakmus dengan daun Adam Hawa? Iya, mani. Iya, oke, Afdan. Apa Mas? Ekstrak daun Adam Hawa dapat untuk membuat indikator alami asam basa. Yang lain gimana? Ada yang lain? Apa setuju? Setuju, setuju baik penak ya. Oke, betul ya. Nah, jadi bagaimana kita akan mengganti kertas lakmus itu ya menggunakan ekstraksi dari daun Adam Hawa. Nah, kebetulan pada pertemuan kemarin kita sudah mempraktekannya. Hasilnya ada di depan itu. Larut apa? Cairannya, ekstraksinya dan hasil dari kertasnya, kertas lakmusnya. Oke. Sekarang karena sudah berkelompok ya, nanti saya bagikan LKPD-nya. Kamu diskusikan apa yang ada di LKPD. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1? Adan. Kelompok 2? Kelompok 3? Empat? Biasanya Nabil. 5? 6? Siapa? Taruh sini. Oke, perhatikan ya. Pada kolom ini silakan diketik kelompoknya ya, 1 sampai 6 sesuai kelompok masing-masing. Anggotanya ya yang ada di anggotanya kamu situ. Nah, rumusan masalahnya nih ada bagaimana cara titik-titik penggunaan kertas lakmus titik-titik indikator asam basa. Silakan dirangkai. Alat dan bahan. Nah, kemarin setiap kelompok itu hasilnya berbeda, berarti kayaknya alat dan bahannya juga berbeda cara kerjanya. Silakan nanti ditulis di sini. Langkah kerja ditulis di bagian langkah kerja. Nah, ini untuk tabel ya, hasil ya. Tulis kamu kelompoknya, kamu kelompok berapa? 1 ya kelompok 1, 2 kelompok 2 dan seterusnya. Analisis datanya. Nah, mengapa hasil akhir dari setiap kelompok itu berbeda? Kira-kira menurut kamu yang menyebabkan berbeda itu ada apanya? Simpulan dan penerapan. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan bisa dikerjakan. Sembari kalian mengerjakan, saya putarkan video kemarin ya.
sambil mengerjakan, ya. Ini selesai, berarti selesai ya. Artinya videonya selesai. Namanya lupa ya. Nah, dibagi tugas, ada yang mengerjakan hasil, ada ya dibagi tugas. Ya, konsentrasi, yuk mengerjakan itu kan udah kemarin dibagi tugas. Itu hanya mengingat saja, barangkali kamu lupa. Iya. Ada yang mau ditanya? Oh, penilaian. Apa? Penilaian. Penilaian. Ini apa Pak nomor ini? Sambil kalian mengerjakan, saya ambil penilaiannya ya untuk kelompok, penilaian berkelompoknya. Ada yang mau bertanya kelompok mana? Ya. Yang jatuh ya. Selesai ya. Sudah selesai? Sampai mana? Sampai mana?
Dibagi aja nggak apa-apa. Itu dibuka klipnya, maksudnya klipnya ya di kamu ini bagian ini kayak gitu jadi cepet. Itu klipnya dibuka aja, dibagi jadi cepet. Nah iya. Ya perhatian ya, biar cepat itu bagi tugas klipnya dibuka aja. Jadi, nah kelompok lain juga ya. Iya. Bukunya di lima menit lagi. Jadi selesai bagi tugas. Apa? Iya. Gimana? Ini kelompok 2 ini. Iya. Ya sini aja nggak apa-apa. Part S. Apa? Nanti. Iya. Apa? Ini buat apa, Pak? Ini lebih nggak apa-apa. Ya nggak sanggup kok. Gawe darah-darahan. Sampai mana? Oh iya. Empat. Ada pertanyaan? Ada kesulitan apa enggak? Kenapa cairannya harus disimpan? Harus didiamkan. Oh iya. Itu yang mau ngambil hasilnya boleh, saya lupa. Ya pinter Mas, kamu mengingatkan saya. Itu diurut dari sebelah sini. Ya, ada labelnya itu. Silakan masing-masing kelompok. Nah, ya. Nah, itu ada labelnya. Depan adalah hasilnya. Nah, ini kelompok 3, 4, nah itu. Pelan-pelan ya. Oke. Kelompok 3, belum? Terima kasih Mas Nabil mengingatkan. Iya. 2 menit lagi.
2 menit lagi. Apa? Itu apa alat dan bahannya sesuai yang di Ya, yang kemarin, yang itu. yang kelompok. Kelompok. Ya kamu kelompoknya kamu. Iya. Yang didiskusikan kelompoknya kamu ya, bukan mendiskusikan kelompok yang lain. Iya. Satu menit lagi. Kelompok 1 udah hampir selesai. 2, 3, 4 sudah mau selesai. Dikit lagi. 5 Ashraf Gan udah mau selesai. Sini gimana? Kesulitannya ada enggak? Enggak ada. Enggak. Oke. Dilanjut ya. Hah? Apanya? Iya. Boleh dibuka, boleh. Nah, dari hasil praktikum itu kemarin ya, yang saya gunakan untuk uji asam basa bisa berhasil itu dari kelompok 1. Iya. Kelompok 1. Selamat ya. Iya, big applause. Nanti bisa ditampilkan. Coba resepnya seperti apa. Oke, selesai ya? Ya, oke. Baik, setelah kalian berdiskusi, selanjutnya adalah presentasi kelompok. Kelompok berapa yang mau maju presentasi? Silakan. Kelompok 6. Kelompok 6 mana? Iya. Silakan. Di bawah aja semuanya, itu maksudnya lembar LKPD-nya maju di sini untuk presentasi. Begitu? Oke, silakan. Semuanya maju. Iya, semua maju. Kelompok 6. Nanti kelompok yang lain ya perhatikan maju dulu. Iya, silakan depan boleh. Kelompok yang lain perhatikan presentasi dari kelompok 6. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Bisa dimulai, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alat dan bahannya apa? Oh, gantian ya. Perhatikan ya. Kalau ada yang mau ditanya nanti disampaikan.
Kurang keras, nggak dengar. Yuk, ya, lanjut. Oke, kalau basa warnanya merah, asam, hijau. Lanjut. Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Kelompok 1 mau bertanya? Ada siapa? Ahdan, yuk Mas Ahdan silakan bertanya. Kalau tanya tunjuk tangan dulu ya. Iya, jadi saya tahu. Raise your hand. Oke, silakan. Perkenalkan, saya akan Derajati dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa daun adam hawanya dipotong kecil-kecil? Oke, mengapa daun adam hawanya dipotong kecil-kecil saat memblender ya? Ya, saat mau memblender dipotong kecil-kecil. Sudah tahu jawabannya? Langsung dijawab boleh. Iya. Untuk mempermudah pada proses penggilingan atau penghalusan. Gimana Mas jawabannya? Betul. Oke, break applause. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi enggak? Tadi daun adam bawahnya pakai berapa? 300. Kenapa pakai 300? Oh, bawahnya pas sejumlah 300 ya, daripada mubazir ya. Iya, dipakai semua. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi jawaban? Yo, Mas Nabil. Perkenalkan, nama saya Nabi Sejarah Paten, setelah kelompok
Iya. Kenapa ekstraknya harus didiamkan 24 jam? Iya. Apa kira-kira jawabannya? Kok enggak 25 jam gitu ya? Ya enggak ada ya. 24 jam sehari semalam. Sudah ketemu? Apa? Untuk memperoleh ekstraksi daun Adam Hawa yang bagus ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, banyak Pak. Iya. Kenapa daun Adam Hawa harus dihaluskan? Apa? Kira-kira jawabannya apa? Ulangi. Agar senyawa antosianinnya keluar. Bisa diterima? Bisa, oke. Cukup? Cukup, oke. Big applause untuk kelompok 6 ya. Ditutup, balik. Ditutup dulu, balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Lanjut, berarti tinggal kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan yang berhasil ya, kelompok 1. Saya duduk di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak kenal ini ya. Beaker. Adam Hawa. Nah, berapa? 50 gram. Tuh yang sukses 50 gram tadi 300 ya. Lanjut. Kenapa? Tali sepatu.
tulisannya siapa? Apa? Maka kerjanya ditulis. Iya. Udah? Selesai? Ya. Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oke, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari kelompok 5. Kelompok 5. Ingin bertanya mengapa menggunakan alkohol itu 70% dalam praktek ini? Oke, ada pertanyaan kenapa menggunakan alkohol 70%? Karena alkoholnya digunakan sebagai pelarut yang bersifat polar. Gitu Mas jawabannya Mas? Bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Uswatun. Apa Us? Nah. Jawabannya itu karena kandungan Adam hawanya itu antosianinnya bersifat polar. Jadi menggunakan pelarut polar juga. Begitu ya? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Ada yang mau ditanya enggak? Kelompok lain? Kenapa pakai 50 gram Mas? Ya, kalau tadi kan ini 300 ya. Nah, kelompok 1 pakai 50. Perbandingan Aquades alkoholnya berapa? 1 berbanding 2. Oke, kenapa pakai 1 berbanding 2? Dari jurnal yang berarti tadi searching dapat jurnal ya kemarin ya. Iya. Oke. Halo. Iya. Ini ada pertanyaan, kenapa kelompok 1 sukses ya? Karena ternyata mengambil dari jurnal langkah kerjanya ya, alat dan bahannya, perpaduannya, komposisinya. Berapa tadi? 1 berbanding 2. Satunya apa, duanya apa? Daun Adam hawanya. Duanya air Aquades alkoholnya. Berarti kalau tadi kan 50 gram ya, daun Adam hawanya, berarti air Aquadesnya 100 ml. Nah, kalau yang tadi punyanya kelompok 6, Adam hawanya berapa gram? 300, berarti seharusnya air Aquades dan alkoholnya 600 ml. Begitu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Kalau tidak, big applause untuk kelompok 1. Ditutup, boleh kembali duduk. Sekian hasil kerja kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali? Iya. Minta tolong ya diambilin tuh. Nah, ada perbedaan tadi ya antara kelompok 1 dan kelompok 6. Perbedaannya apa? Pada komposisinya. Kalau kelompok 1 tadi komposisinya berapa? 1 berbanding 2. Oke, itu yang sesuai. Jelas ya? Bisa di-copy ya? Bisa diterima ya? Bisa. Oke, lanjut. Nah, secara umum berarti tadi dari kelompok 1 ya, alat dan bahannya dan langkah kerjanya. Tadi alat dan bahannya blender, pisau, talenan, saringan, beker gelas, Laboelen-Meyer, ya, plastik, karet. Nah, alkoholnya ini. Kemudian langkah kerjanya menyiapkan alat dan bahan, menimbang daun Adam hawa seberat ya 50 gram ya.
dengan perbandingan 1:2. Sampai sini jelas? Iya, oke. Nah, hasil penyelesaian masalahnya, kira-kira menurut kalian apakah ekstrak daun Adam Hawa bisa dijadikan bahan pembuatan indikator alami? Bisa. Alasannya apa? Karena dari hasil percobaan ekstrak daun Adam Hawa mengandung pigmen antosianin. Iya, pigmen antosianin itu ya sudah dibuktikan di kelompok 1. Pigmen antosianin itu yang akan bereaksi ya pada suasana asam dan suasana basa. Kalau pada saat asam dia berwarna merah. Kalau lagi satunya apa? Warnanya hijau. Oke. Analisis data. Mengapa hasil akhir tiap kelompok tadi kok berbeda-beda? Kira-kira apa? Raise your hand, Cung. Ya. Bahan dan caranya berbeda. Komposisi bahannya ya, jumlah gramnya, terus tadi perbandingannya. Oke. Nah, ternyata tingkat ketelitian kelompok juga mempengaruhi. Bagaimana mekanisme kerjanya? Ya, itu tadi zat warna antosianin. Ya. Dalam daun Adam Hawa itu mengandung antosianin. Oke, kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Siapa yang mau berpendapat coba? Apa ditunjuk? Raise your hand. Siapa? Evan, ya apa mas? Avandi. Avandi kok Evan. Apa dibaca? Memperoleh pengetahuan. Ya oke. Apalagi? Memperoleh pengetahuan. Ya kita punya pengalaman baru tentang pembuatan kertas indikator asam basa. Ada lagi? Nah tadi di tujuannya ya. Apa Us tadi? Mengganti kertas lakmus. Mengganti kertas lamus dengan indikator alami. Oke, ada lagi? Nah, secara umum dia dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya adalah untuk mengganti kertas lakmus sebagai indikator ya bisa menggunakan ekstraksi daun Adam Hawa. Komposisi itu menentukan hasil akhir. Kandungan ekstrak daun Adam Hawa adalah antosianin. Nah, apa yang dapat kamu peroleh? Nah, kamu senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Ya, senang. Kenapa senang? Dapat pengetahuan baru. Apalagi? Iya. Kemarin kamu sudah praktik langsung ya. Kalau biasanya hitung-hitungan kita materi ini praktek langsung. Walaupun butuh pengorbanan ya, bawa alat dan bahan, ya. Tahu kandungan Adam Hawa. Oke, kemudian bekerja sama dapat menyelesaikan masalah. Nah, setelah kalian tahu ya langkah kerja dan sebagainya, kira-kira selain menggunakan daun Adam Hawa dapat diterapkan ke bahan apa lagi? Kunyit, bunga sepatu, bunga kenikir, apa mas? Kol ungu bukan angkot ungu ya. Kobis ya, kobis ungu, kol ungu. Berarti itu bisa nggak ubi ungu itu? Bisa ya, Ipomea batatas. Oke, sip, good. Bunga kenikir, kol ungu. Oke, untuk terakhir evaluasi, silakan dibuka HP-nya. Soalnya silakan dijawab. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Iya.
Woodwall 427 40 107. Ayo, Woodwall. Belum? Yang sudah masuk siapa? Sudah? Dikerjakan 1 menit. Ini lagi loading. Nah, post testnya klik. Udah semua ya? Oke. Sambil kita bahas. Oke. Nomor 1. Rasa asam dan basa dapat dibedakan dari Oke. Nah, 2. Basa mempunyai rasa? Coba kita cek. Oke, sip, pinter. Lanjut. 3. Cek. Iya. Yang belakang kayaknya belum bersuara. Koek. Apa? Asam merupakan penyusun dari berbagai bahan berikut kecuali bensol. C, betul. Lanjut. 4. Hidroksida. Basa adalah suatu senyawa yang jika diletakkan dalam air akan melepas ion. Oke. 5. Karbon dioksid. Oke. Ada yang betul semua? Yang betul semua siapa? Oke. Oke, untuk pertemuan besok ya, tugasnya buatlah makalah tentang daun Adam Hawa. Kelompoknya masih sama, 1 minggu ya, begitu. Dan pelajari bab selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri cukup sekian ya. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa, nanti keluarnya satu-satu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, iya. Di sini tuh. Ya itu ditaruh di depan sini. Iya. Taruh di depan. Situ tikung. Itunya juga alat bahannya, alat dan bahan hasilnya. Gitu. Dah. Silakan boleh keluar. Kelompok 2. Dibawa. Iya, taruh di depan. Kelompok 3 persiapan. Nah, iya situ. Kelompok 4 persiapan. Jangan lupa yang piket ya. Ya, taruh situ. 5, 6.